terkenal, yaitu yang pertama bara'ah kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Yang kedua bara'ah Siti Aisyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga dengan bara'atun minanna, atau kelepasan manusia daripada api neraka. Maka kesempatan yang berikut, mari kita nyokalan satu persatu sesuai dengan wadah yang tersedia. Adapun yang pertama adalah dinamakan dengan bara'ah kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Di awal bangkitnya Islam, bahwasanya orang Yahudi pergi kepada orang Islam haji terima ajaran Islam karena menyimpan kesalahan dengan keyakinan awaknya. Maka apabila orang yang mengucap dua kalimat syahadat, tetap dianggap musuh oleh orang Yahudi. Rabti puro pakai antara orang musyrikin dengan orang muslimin. Maka baginda Rasulullah menyebutkanlah surat perdamaian, surat perjanjian, di mana antara dua kelompok yang berbeda paham agar bisa unit pendampingan. Yang nanti orang Yahudi dulu, mulai zaman Medina memang anaknya berbeda. Setiap awalnya perjanjian tetap diingkar. Nyawa pegat jeda kemanusiaan, pegat menyangkut dengan baik mengurangi nasihat. Tetap jawabnya Yaimaen nilai duit di Palestina ikalan pengungsi yang kena diterima. Memang menandak watak Yahudi. Dengan Rasulullah ikut perjanjian dibulir sebagai cerita yang danau. Pegang perjanjian yang kedua. Kemudian setelah pegang perjanjian yang kedua, namun tetap dilanggar oleh kaum Yahudi. Pegang perjanjian yang ketiga, bisa bertahan hanya ukuran 2 bulan. Akhirnya istilah dino senjata tetap dilanggar oleh orang Yahudi. Karena kaum muslimin dilanggar perjanjian pertama, kedua dan yang ketiga, maka bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban, Allah sebutkan perintah, yaitu surat Taubat. Surat Taubat pada malam nisfu Sya'ban, yang surat Taubat tersebut hanya diawali dengan bismillah. Ubina surat yang tersebut berlaku dalam Al-Quran hanya surat Taubat yang hanya diawali dengan bismillah. Bahkan surat tersebut hanya diawali dengan bismillah sebagai isyarat rukuk kasih sayang oleh Allah antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Maka ayat tersebut begitu hanya diawali dengan bismillah, langsung dengan bara'atun minallahi wa rasulih hingga akhir. Maka kebenalah malam nisfu Sya'ban dengan malam bara'ah, yakni malam kelepatan antara perdamaian antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Wadahnya beliau-beliau oleh Allah baiklah berdamai. Yang adalah bara'ah yang pertama. Adapun bara'ah yang kedua, bara'ah Siti Aisyah dengan Rasulullah. Kebiasaan Rasulullah setiap dia makan membawa minum sedikit. Cara baji paso dalam tanduk, kemudian duduk di balik pahlawan. Lalu masa bahwatnya Rasulullah misalkan dia orang Yahudi Bani Muttalib. Giliran yang bahwatnya adalah Siti Aisyah. Kemudian singkat cerita, setelah beberapa
Maka diperintahlah para pasukan untuk bersiap-siap kembali ke tempat. Bahwasanya Siti Aisyah kemudian dalam tandu. Ruh dalam tandu manakala kalau takwa anani ada. Netulung Siti Aisyah yang sesat kalau takwa. Menurut dugaan maksud disana hajat ini. Oleh pasukan yang tengah sibuk, awaknya berteman-teman untuk rencana minggu dan ikan-ikan barang masing-masing sedang. Hanai kalau Siti Aisyah negeri kalau tolong. Maka setelah awaknya siap, hiduplah kalau di bulan di buah. Padahal yang di buahnya kan lupa. Di sana Siti Aisyah kembali dari tempat yang dekat kalau takut. Tuh tenang terjaga dari pasukan kalau bawah. Tapi bayangkan untuk Indra-Urina tinggal Pak tempat Pak Habuk Nangro yang bersah perang miliknya. Kemudian muslim manusia anak di dalam daerahnya. Tinggallah bedanya tidak simpan. Siti Aisyah secara kemanusiaan pasti dengan paling jauh. Maka bakwatenya pada kalangan hanali ulum yang musiro yang ditulis tinggallah sejadah Pak Siti Aisyah doa menteri doa pun. Berdoa ya Allah ya Tuhan ku butuh bantuan kepadamu. Dengar-dengar berdoa maka rohlah itu pemuda yang bernama Safwan. Pemuda tersebut adalah bahagian daripada pasukan berkuda, pasukan panah yang tukang jaga len paling ujung. Begitu Safwan untuk kenal sekadar Siti Aisyah tengah negeri, lalu ditegur oleh Safwan, wahai Ummul Mukminin, bahasa kitanya wahai makhluk Islam, pakon roh sido hino. Lalu waktunya Siti Aisyah menceritalah kronologis ketinggalan kerja daripada rombongan. Setelah mencerita, maka oleh pemuda Safwan kepada wahai Ummul Mukminin, menyolaganya detik dia budak lu ada Aisyah ke tempat supaya belum aman. Hanya pilihan lain untuk keselamatan kecuali dia budak untuk ia Aisyah ke tempat. Siti Aisyah dia ada budak pemuda Safwan. Lalu untuk berangkat. Waktu itu kedua kampung dikalanlah oleh masyarakat. Sebahagian yang kalannya adalah kaum munafik. Putra munafiknya itu hakikat di mulut kami. Karena namanya Imam Ali Al-Jami di dalam kitab Ta'rifan yang kedua munafik ialah izharul iman bil lisan wa kitmanul kufri bil qalbi. Yang kedua munafik urut pedahi iman mak lidah, urut kafir dalam hati. Yang kedua munafik selalu ia sedar kelemahan orang Islam. Bandingkan Siti Aisyah di akhir pemuda Safwan. Lalu mudah awaknya dia tolak dan kampung. Ia tolak ia pegah baik kepada Muhammadnya ini pegah soal Rasul baik kepada kakalon kerumun dirotutu kemudian legok masamohnya di main legok upatai di Rasul kerumun legok nya dia ini fitnah tersebut yang tukang pelaku ketua ini adalah Abdullah bin Ubay supaya munafik. Maka beredarlah berita hampir menlabuh jadilah anak yang bahwa Siti Aisyah telah berselingkuh dengan pemuda Safwan.
juga berita tersebut rupa bingung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya berita yang kaitan Muhammad Rasul, maka Rasul sungguh secara kemanusiaan berat malaya merupakan jawab guru lain mereka Rasul dan yang etika dia begitu bertanya ke zaman punya rumah di jawab guru lain dekat saja. Ulang dari Rasul. Maka Rasul hanya dia rumah Siti Aisyah. Giliran pertama hanya Siti Aisyah kasusah. Giliran kedua Rasul hanya Siti Aisyah katakin. Giliran ketiga hanya Rasul nada Siti Aisyah. Tetapi mandung oleh anak yang dia pegang haram itu. Maka bertepatan pada malam nisfu Sya'ban. Rasulullah menghimpun ubina sahabat Ba'abah tempat. Lalu Rasul menurutkan kepadanya. Untuk megah oleh Rasul, wahai sahabat lun, udonyo beredar berita yang bahwa Siti Aisyah telah berselingkuh dengan budak lapan. Kira-kira akibat mendapat udon terhadap keluarga lun dengan Siti Aisyah. Yang kisah kepegat yang lainnya sebagai bayan tasniah kepada kita. Di sana menggesek di dalam keluarga, di sana akur dalam keluarga. Kalau saya pendapat bangun yang beri pikiran, baik besok kesimpulan perlu ditanya dengan besok kesimpulan. Yang kedua, bertanggap pun juga hanya datang jauh kajian untuk ilmu, jauh kajian untuk binatang. Hanya mungkin yang musyawarah orang lain, biar bila pikirannya. Rasul sendiri bermusyawarah dengan sahabat. Maka misalnya Rasulullah melontarkan pertanyaan kepada sahabat, wahai sahabat Nun, gimana pendapat Nun tentang hubungan Nun dengan Siti Aisyah yang dengan Rasul selamanya? Karena Rasul yang tukang temannya yang ditanya Pak sahabat, ubena sahabat Bandung sekian. Hana kaum hukum itu. Di dalam di tengah-tengah keadaan yang begitu sunyi dan tegang, maka tunjuklah jarum Ali bin Abi Thalib, yakni Sayyidina Ali yang sebagai penista Rasulullah. Dan tunjuk jarum Sayyidina Ali, ya Rasul, maklum namun dapat. Silakan Ali. Ya Rasulullah, menurut pendapat Urina lalunya nyokong Siti Aisyah macam titik. Yang pendapat ini. Ibarat hukum hamba dari Nabi. Hukum dia Rasul yang kau seperti hadapan. Punya memang kamu adalah hukum minat itu kami tak lain. Hanya temui orang kami tahu. Yang pendapat ini. Maka kata orang hukum dari Nabi memang lahirnya dengan itu kalau baca kayak macam Rasul, macam memang Rasul kagarah makanya dia tanya Pak Ali yang itu dia menjawabnya. Mula itu cerita. Namun Rasulullah di sana Ali berpendapat demikian. Rasul sangat khususkan yang menurut sebelum terdoh oleh Rasul di saat bertanya dan ilmu dalam pendapat yang tumbang baik aku ditanya nyakot dengan betul. Kibanjir Rasul nekim lalu ditanya oleh Rasul, oh nak pendapat yang lainnya katanya. Anak itu dekat itu. Maka bisa Rasulullah ditanya nak pendapat lain. Katanya yang kedua tunjuklah jaro Umar bin Khattab, yakni Sayyidina Umar. Umar adalah sahabat yang tertua di dalam rapat wadahnya karena Abu Bakar menaruh dalam rapat ada yang kuat. Maka tunjuklah jaro Umar bin Khattab, ya Rasulullah, jika diizinkan kepada Lun untuk berbagai pertanyaan pada macam
Insya Allah ba'durna pertama ya Rasul. Silakan Umar untuk bertanya. Ya Rasulullah, pertanyaan yang pertama, di saat Rasulullah kawin dengan Siti Aisyah, so kira-kira yang dia lelaki yang kita yang berurus Tuhan sangat bijak. Kamu dalam rumah tangga lelaki gitu. So yang dia lelaki ya Rasul di saat Rasulullah kawin dengan Siti Aisyah. Pertanyaan tersebut Rabhan tangguh menjawab di Rasulullah. Tengah lumayan roja seselaki, namun dalam pernah terbayang karena Rasulullah memukawin Siti Aisyah anak lelaki. Sebagaimana Rasulullah, wahai Umar, lon mukawin dengan Aisyah anak lelaki. Nya daerah kita mengkakai ya Rasul. Kita cerita lon mukawin Aisyah anak lelaki, Aisyah Moro, Urinang atau bijak pacaran, kemudian internet galaunya, watanya, Facebook, TikTok, Pakutan, tidak menjenuh hanya di tapi berarti kita Pakutan, gimana cara ada duri di Aisyah, sehingga dia akan mukawin. Lalu dicerita oleh baginda Rasul, sabuk saat tatkala meninggal Siti Khadijah adalah uri yang paling lung cintai. Uri yang paling berkorban untuk tegaknya syariat, maka di sana juga punang oleh Allah. Lun selalu terbayang kepada jasa beliaunya dan selalu rindukan kepada Siti Khadijah. Di mana kekayaan Siti Khadijah 2/3 barang yang beredar di kota Makkah adalah milik Siti Khadijah. Akan tetapi itu tumbang kepada Rasulullah untuk beliau pakai sebagai modal untuk menegakkan syariat Allah. Sehingga ambil dia harta yang dapat Siti Khadijah. Di saat Siti Khadijah kena meninggal, ija yang dipakai, ija tung yang dipakai mencapai 18. Menunggu. Maka orang yang paling merindukan dengan Rasulullah juga pulang oleh Allah. Selalu pikiran Rasulullah gelisah. Maka Allah berfirman rupa Siti Aisyah sebagai penghibur. Malam pertama di Ramadan, malam kedua dan malam ketiga, malam turut-turut berlemah rupa Siti Aisyah oleh Allah. Urut ketiga yang ada berkahwin. Maka juga kena sedangke wahai Umar berkahwin dengan Aisyah. Allah yang berlemah rupa Siti Aisyah. Kemudian negara di Umar ya Rasul, mudah-mudahan dia cocok kesimpulan dari tanya yang bahwa selangki roh kawin dengan Siti Aisyah adalah Allah itu sendiri. Mudah-mudahan katanya pasti Umar Allah sebagai laki. Karena jawaban pertama. Berarti perkawinan Rasulullah dengan Siti Aisyah dia laki dengan Allah. Pertanyaan kedua, ya Rasulullah, apakah Allah nak sayang ke Rasul? Dijawab dari Rasulullah, bantu Rasul Allah sayang, kan mesti ada Rasul yang lain yang tak sayang. Kedua, pertanyaan yang ketiga, wahai Rasulullah, apakah Allah Taala nak gedung peristiwa yang akan datang? Dan jawab dengan Rasulullah memang banyak orang pun gimana itu. Punya benar yang Rasul yang terjawabnya lekoh pertanyaan, urutnya hukum bahwa Siti Aisyahnya anak pernah hukum salah. Bahkan benar karena Allah Taala hanjujuk kita urinam yang berselingkuh sama kuasa dia akan sebagai penamping urip di Rasul yang paling sayang.
Bedah yang orang Siti Aisyah adalah orang yang geli. Maka adalah rekod keluarga, hubungan keluarga antara Rasulullah dengan Siti Aisyah. Padahal terjadi, yaitu tepatnya pada malam nisfu Sya'ban atau malam Baraah. Kemudian setelah hasil rapat yang lainnya, karena kesimpulan yang bahwa Siti Aisyah kon sidorina yang berselingkuh akan tetapi sidorina yang lain. Namun awat itu dalam masyarakat itu sejak umat-umat yang akan datang. Yang biasa dan di manusia lainnya. Sino kalau tadu tidak hidup datang. Pihak tadu kami kata. Pihak menang pun kami hukum negeri di dokumen negara ini boleh kuat. Awal itu kedua pihak lalu bercaya berapa. Yang di nama jauh tema yang jauhnya. Yang hamba timur mengenai dokumen ini jumlah apa yang kenyang. Ino kali kepada tidak ini terjadi juga. Maka wajahnya sebutlah ayat Allah sebagai tanda untuk menunjuki Siti Aisyah yang adalah orang yang dinyatakan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 26, yaitu yang maknanya orang-orang yang keji akan hidup sebagai pasangan orang agama yang keji. Orang-orang agama yang keji akan hidup berpasangan dengan orang yang keji pula. Sedangkan orang-orang yang akan berjodoh oleh Allah dengan orang agama yang dan orang agama yang pun akan berjodoh dengan orang-orang yang artinya sesuai dengan orang menang hidup pasangan tersebut. Surat akan mesin manusia itu baik betul sebagainya. Punya memang diketanya betul mungkin itu kan tapi rekor untuk hasil. Beda itu betul biasa menolak sesuai kontrol pasangan. Maka dan karena kalian betul ayat. Gepeganlah hukum so yang anggap Siti Aisyah adalah orang yang berselingkuh, maka hukumnya adalah murtad. Bahkan murtad karena engkar terhadap Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu bara'atun minan nar, yakni kelepatan manusia daripada api neraka. Singkat cerita, Semoga Jibril pada Rasulullah, wahai Muhammad, dengan berlalunya malam nisfu Sya'ban, maka ubinlah umat kata Muhammad diampun oleh Allah, kecuali yang hanya diampun pada golongan selain daripada orang yang syirik. Yang hanya diampun malamnya adalah yang pertama orang kafir, yang kedua orang yang tinggal sembahyang lima, kemudian yang kedua yang durhaka kepada kedua bersih, kemudian yang keempat yang tukang putus silaturahim dengan saudara, yang kelima yaitu orang yang berkekalan dengan mabuk, yang keenam orang berkekalan dengan zina, yang ketujuh orang berkekalan dengan adu nasib, yakni dengan judi. Na'udzubillah min dzalik. Selain daripadanya Allah akan minta ampun dengan sebab berlalunya malam nisfu Sya'ban. Maka kesimpulannya, para yang terjadi pada malam nisfu Sya'ban yang terkenal yaitu bara'ah. Pertama, bara'ah kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Yang kedua, bara'ah Siti Aisyah dengan Rasulullah. Yang ketiga, bara'atun minan nar. Mungkin itu yang dapat Tuhan sampaikan.
Dalam maaf di atas segala kekurangan dan kejanggalan. Mari kita doakan manggalan rukun doa.